juga isinya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan jawaban kami. Yang pertama dari A, yaitu jelaskan ajaran gereja tentang peluang martabat manusia berdasarkan Gaudium et Spes artikel 12, yaitu tidak setuju dengan martabat, tidak merendah diri sampai putus asa. Adapun kitab suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang B, jelaskan tindakan Yesus dalam menurunkan martabat manusia berdasarkan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Tuhan Yesus meluluhkan martabat Zakheus yang dicap sebagai manusia berdosa menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan karena dia mau bertobat dan mau kembali kepada Tuhan. Yang C, berilah beberapa contoh tindakan dan perbuatan Yesus supaya menjunjung keluhuran martabat manusia. Contoh perbuatan dan tindakan Tuhan Yesus yaitu ada dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 20, di mana Tuhan Yesus menaikkan derajat seorang pendosa. Yang D, carilah contoh yang sering kamu temukan dalam hidup sehari-hari sebagai bentuk perendahan martabat manusia. Yang pertama, ada menyebutkan kata-kata kasar atau merendahkan seseorang berdasarkan warna kulitnya. Yang kedua, ada memposting foto atau komentar merendahkan di media sosial dengan tujuan mempermalukan seseorang. Yang ketiga, ada menyebarkan gosip palsu atau informasi pribadi seseorang tanpa izin. Dan yang terakhir, ada memperlakukan seseorang secara tidak adil dalam pengadilan atau sistem peradilan. Yang E, ada apa usaha yang dapat Anda lakukan untuk memusnahkan agar martabat manusia di bumi ini. Yang pertama itu ada menghormati semua orang tanpa memandang perbedaan. Yang kedua, berpartisipasi dalam aktivisme hak asasi manusia. Yang ketiga, mendukung kebijakan dan hukum yang adil. Dan yang keempat, ada melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Oke, jadi ini foto saat kami sedang berdiskusi. Sekarang kami membuka sesi pertanyaan. Sekarang kami akan menjelaskan. Ya, poster yang kami buat yaitu mengenai hari menghormati dan menghargai sesama manusia. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasihlah sesama manusia, berarti kita harus juga saling mengasihi sesama kita, yaitu manusia. Walaupun dia berbeda agama, ras ataupun suku, kita harus tetap menyadarkan dia supaya kita itu bisa saling menghormati satu sama lain. Sekarang kami membuka sesi pertanyaan. Ya, Eli. Jadi pasti di kehidupan bermasyarakat atau bersosial pasti kalian pernah menemukan orang yang tidak menghargai perbedaan. Gimana cara kalian menanggapi hal tersebut? Mau diulang lagi? Maksudnya tidak menghargai perbedaannya kepada orang lain atau kepada kita? Orang lain. Jadi bisa nih ada orang lain yang kurang menghargai kita, bukan tergantung dari diri kita masing-masing. Apakah kita bisa orang tersebut untuk menerima kita atau enggak, itu urusan dia. Asalkan kita itu di lingkungan sekitar bersama dengan orang itu kita bisa berbuat baiklah, seperti kayak di mata dia itu kita jelek, padahal sebenarnya tentunya enggak, padahal kita berbuat baik seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian yang nggak menghargai, Kalau apa? kalau misalkan kalian yang nggak menghargai, Kalau yang kita menghargai ya karena mungkin dari sekarang dari diri kita juga yang mungkin kayak kurang menyukai, jadi orang itu juga punya hak kayak menjauhi kita atau enggak, kayak nggak mau deketin kita karena mungkin kita sikapnya ada yang kurang berhati-hati. Nah, kalau menurut saya, sabar. bentar. Pertanyaan saya itu kalau misalkan kalian yang nggak menghargai orang lain bukan hak dan jadi kalau misalkan kalian yang nggak menghargai orang lain itu gimana kalian mau berdiri balik sendiri?
dong, tapi kan kalian perbaiki diri. Ya kalau maksudnya kalau kita merasa bahwa kita nggak berharga, kita melakukan kalau kita tuh nggak menghargai orang lain, ya pasti kita introspeksi diri dan kita harus menyadari kesalahan diri kita sendiri. Habis itu ya udah, kita ya harus berubah, tapi harus dari diri kita sendiri karena kan pertanyaannya kalau dari kita yang nggak menghargai kan, jadi sebenarnya ya dari diri sendiri mau jadi baik apa enggak beda. Dari Coba yang ke B deh. Slide yang B. yang B atau B? B. Burung. Sorry, C. Iya. Di situ kan berilah beberapa contoh tindakan dan perbuatan Yesus dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia kan. Selain contoh yang kalian sudah tulis, apalagi yang di dalam Alkitab tuh yang contoh tindakan dan perbuatan Yesus dalam menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Ada yang Yesus mempertobatkan seorang perempuan yang mau dihakimi. Yang mana? Gak tahu Injilnya yang mau Enggak, maksud gue yang mana? Ceritanya yang mana? Kita itu orang wanita yang zina. Ya, wanita yang berzina maksudnya yang mau dihakimi. Yang dilempari batu itu. Ya. Terus Yesus memberikan kesempatan untuk dia bertobat. Coba ke B. B. Iya, Mengumpulkan martabat apa? Kan Tuhan Yesus mengumpulkan martabat, Zakheus mengumpulkan martabat itu apa? Sekalian ini contohnya. Yang mengumpulkan apa? Yang ini. Oh, ada Jadi yang Tuhan Yesus meluhurkan martabat Zakheus itu, jadi kayak Tuhan Yesus menaikkan martabat Zakheus. Artinya. Contoh apa? Arti dari artinya melupakan martabat. Artinya Menaikkan martabat. Contoh apa? Contohnya kayak misal dia itu kayak dalam kehidupan sehari-hari, contoh dia ini kayak dia itu sebenarnya contoh pintar dalam matematika, tapi dia merasa kalau dia itu kayak nggak spesial ya, kayak merasanya ya senang-senang aja padahal dia pintar banget gitu. Jadi di mata orang lain dia merasa pintar, mungkin bagi dia kayak senang aja. Kurang terjauh atau bagaimana? Kayaknya salah deh, kan tadi artinya apa? Artinya menaikkan martabat. Ya, ini malah merendah diri, malah mengira dia itu enggak itu, enggak ada. Kayak pandangan orang yang berbeda gitu loh. Jadi misalnya kita merasa bahwa diri kita itu rendah, sedangkan orang lain menganggap bahwa diri kita itu mampu gitu. Bisa. Mungkin contoh lain yang itu kurang. Contoh lain. Oh, misalnya dalam pelajaran misalnya kita praktek prakarya deh, menurut apa ya? Jadi buat patung deh, misalnya buat patung. Menurut kita patung yang kita buat itu jelek, ya kan? Tapi menurut orang lain itu udah cukup banget, itu udah malah bagus banget gitu. Kayak orang lain bilang kita itu udah bagus, Ya, tapi menurut kita itu masih iya kurang. kurang gitu. Oke. Ya. Boleh nggak sih? Boleh lagi nggak sih? Boleh. Oh. Dia berdua.
D, yang gede deh, coba. Hah? D. Di situ kan ada menyebutkan yang E ada nggak sih? Yang E coba. E. Tadi aku lupa lagi. Ini kayaknya. Kan yang kedua, berpartisipasi dalam aktivitas hak asasi manusia. Contohnya itu gimana? Dan artinya? Arti apa nih? Arti hak asasi manusia. Hak asasi manusia ya hak asasi manusia. Contoh ya. Contoh yang kedua Sama itu. artinya lah. Ya Hak udah asasi. kan dulu, Bos. Iya. Contohnya itu bisa kita menolak segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kayak kita tuh bisa menghormati hak orang lain, itu bisa termasuk aktivisme ya. Terus habis itu menghormati hak orang lain, habis itu pendapat orang lain atau keputusan orang lain. Nah, kalau artinya Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the podcast. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kami, kita harus saling menghargai dan menghormati sesama manusia walaupun berbeda-beda agama, ras. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau waktunya nanti kan ada yang apa? Ya, dikembalikan ke sini, dibantu.